Waalaikumsalam. Nama Bedep? Alhamdulillah, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan. Ibu, maaf mengganggu nih. Enggak, apa? Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas CGP Angkatan 7 mau wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, tentunya Ibu sebagai pemimpin yang mengepalai di sini di TK Sejahtera ini tentunya pasti banyak masalah-masalah yang ditemukan, baik masalah bersama orang tua, masalah dengan murid ataupun dengan guru-guru di sini. Bahkan sampai dengan komite pun ya Bu, pasti ada masalah yang bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Tapi saya ingin Ibu memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nur Fitri Sukawati. Saya Kepala TK PGRI Sejahtera. Terima kasih Bu. Nah, Bu, untuk bersihkan waktu, saya akan mulai saja Ibu wawancara yang pertama. Nah, Ibu di sini selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu teh mungkin kasus yang ada di sekolah kami, terutama di masa PPDB ya, penerimaan murid baru. Kadang-kadang orang tua murid itu tidak berterus terang kepada kami bagaimana keadaan anaknya, sehingga kami mengetahui kekurangan anak itu terlambat karena memang tidak ada, orang tuanya tidak memberitahukan bahwa anak saya begini. Akhirnya kami sendiri yang menemukan bahwa anak si ibu itu ternyata dia lambat dalam berbicara. Nah, saya juga akhirnya berpikir ini bagaimana caranya. Terus kan kita juga kadang-kadang orang tua itu tidak mau anaknya ada kekurangan. Nah, akhirnya sebelum kami bertindak lebih lanjut, saya bersama guru-guru berembuk dulu di sini bahwa si anak itu ternyata ada kekurangannya. Dia itu mengerti kalau kita bicara, dia mengerti apa yang kita bicarakan, tapi dia lambat dalam berbicara. Nah, akhirnya kami berembuk dengan guru-guru. Bagaimana ini caranya untuk mengatasi anak ini? Pas sudah berembuk ya udah aja, akhirnya kami sepakat langkah yang pertama yaitu menghubungi dulu orang tuanya, ibunya. Nah, setelah berembuk mengambil keputusan bahwa kita harus mengambil orang tuanya, besoknya kita panggil orang tuanya. Dan kita juga berembuk hati-hati dalam berbicara dengan orang tuanya karena takut tersinggung apa gimana. Nah, setelah itu datang orang tuanya, setelah minta maaf, setelah keperluan kami demi kebaikan anaknya juga, akhirnya kami bicara dengan pelan-pelan kepada si ibu bahwa benar nggak bahwa anaknya itu terlambat dalam berbicara. Tapi ya alhamdulillah ya ibunya langsung, iya ibu, anak saya memang lambat dalam berbicara, katanya gitu. Memang katanya Bu, waktu kecil dia suka step, katanya gitu. Terus rambutnya juga rontok. Nah, begitu kata si ibunya itu. Oh iya, ibu, kata kami kasih tahu dulu ibu, memang anak ibu memang ada kelainan. Di sekolah kami tidak ada guru yang dapat menangani khusus anak ibu yang tidak bisa lambat berbicara gitu. Tapi si orang tua ngotot, ibu, aku pengen anak saya sekolah di sini. Saya ingin anak saya sekolah di sini, bermain di sini, belajar di sini bersama teman-temannya gitu. Nah, kami juga kan nggak bisa menolak ya. Udah kasih tahu saya, udah aja ke SLB aja. Di sana lebih fokus, lebih ada guru yang ahli dalam menangani hal itu. Tapi orang tuanya tetap aja seperti itu. Dia pengen sekolah di TK Sejahtera.
Itu barangkali Seperti Bu, itu, ya. Dari kasus penerimaan anak Iya, tadi iya, iya. kasusnya itu merupakan suatu dilema ya Bu, Iya, buat iya. ibu Di dilema. pihak lain saya juga Iya. tahu bahwa itu tuh bukan ranah kita. Iya, betul. Tapi di lain pihak si ibu teh berikir Iya, mau iya. sekolah Mau di sekolah di sini. sini, ya. Ya, jadi ya bingung akhirnya jalani aja dulu gitu. Iya. Ya begitu. Luar biasa sekali ya Bu, itu ya merupakan dilema etika ya Bu. Iya, iya. Ketika seorang itu harus memilih di antara dua opsi di mana Iya. kedua-duanya secara moral benar tetapi Iya. saling bertentangan. Iya, 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 iya. Nah, Bu, saya lanjut ya Bu ke pertanyaan Iya. selanjutnya. Nah, Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ya karena ada kasus itu ya memang ya ada dilema ya dilema, tapi saya juga berpikir kalau memang usia dini itu adalah merupakan kewajiban saya dan hak saya dan hak mereka menerima pembelajaran dari kami. Adapun kami bersama orang bicara dengan orang tua, ibu mungkin anak ibu boleh sekolah di sini karena memang itu mah kewajiban kami karena ibunya tetap aja pengen di sini. Cuma memang kami juga ada dulu perjanjian, ya, ada dulu perjanjian kalau seandainya anak ibu dalam satu semester ada perkembangan, mungkin bisa lanjut. Ya bisa lanjut sekolah di sini. Tapi kalau tidak ada perkembangan seperti yang lainnya, mungkin akan kami antar ke TK luar biasa. Seperti itu. Terus Ya. Luar biasa sih sekali ya Bu, penanganan kasus seperti ini. Bagaimana caranya Ibu memutuskan permasalahan tentang kasus yang anak yang dapat berbicara seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya dalam tadi masalah tadi. Ya, langkah-langkahnya itu kami membuat kesepakatan antara pihak sekolah, kami dan guru-guru, juga orang tua dalam menangani anak itu. Ya, bahwa ya dalam satu semester apa anak itu berkembang atau tidaknya. Jadi kami komitmen kalau memang tidak bisa ya kita kembalikan aja ke TK luar biasa itu ya. Harusnya di mana ada anak itu. Iya. Pasti sekali. Jadi yang pertama mungkin Ibu kesepakatan terlebih dahulu bersama orang tua, kemudian guru-guru, bahkan komite ya Bu. Iya, sama Kesepakatan. komite. Oke, Kemudian melihat bagaimana perkembangan anaknya. Dan kalau masih seperti itu mungkin dipindahkan lagi ke SMP. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Dalam mengambil keputusan dalam etika adalah bahwa sekolah kami merupakan sekolah umum. Ya bikin saya bingung ya Bu. Beda lagi kalau dengan sekolah yang eksklusif ya Bu. Mungkin itu kalau sekolah umum kan kita mengajar itu anaknya yang normal-normal saja. Lain lagi kalau dengan sekolah eksklusif ya. Tapi kami juga karena ada orang tua yang tetap aja menginginkan hatinya ya akhirnya kami ya memutuskan untuk ya gitu aja ya sambil melihat perkembangan selanjutnya ya itu ya mungkin itu merupakan salah satu cara yang efektif karena orang tua anak tersebut tidak mau memindahkan anaknya karena memang ya gitu dia mau di sini. Terus kan kita juga tahu bahwa kewajiban kita itu mendidik anak usia dini. Terus kan kalau orang tua kan nggak tahu bahwa itu harus begini.
kalau kita udah kasih tahu tapi belum mengerti aja, ya apa boleh buat, akhirnya ya kita itu dengan syarat-syarat yang udah tadi ditentukan, kesepakatan. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Nah Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi. Tantangan apa dari kasus yang tadi Ibu utarakan? Yaitu udah saya tadi bicarakan bahwa sekolah kami adalah sekolah umum dan jadi kami punya guru itu khusus buat anak-anak yang normal. Iya. Jadi tantangan kami itu bagaimana cara menghadapi anak yang lambat bicara itu, gitu. Jadi kami belajar bagaimana cara menghadapi anak yang satu itu, yang luar biasa. Iya. Jadi dengan cara banyak bicara, diajak ngobrol, dan ya mudah-mudahan sih kami dapat membuat anak itu ada kemajuan. Jadi ya tantangan kami itu, jadi guru-guru harus bisa menangani bagaimanapun caranya, ya harus bisa menangani anak yang seperti itu. Walau dengan kita lihat di YouTube apa di mana, kita kan sekarang bisa nyari yang begitu ya. Nah begitu mungkin itu itu tantangannya. Bahkan mungkin bisa saja fokus satu guru fokus ya Bu. Itu harus itu. Tantangan itu bukan tantangan ya Bu dalam menyikapi kasus seperti itu. Nah Bu, ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat hal itu juga, atau Ibu mempunyai jadwal nanti buat menyelesaikannya? Seperti itu. Prosedur yang dalam menyesuaikan, ya maksudnya masalah itu harus segera diselesaikan, atau Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang tadi? Kalau proses itu kami tidak bisa menentukan hari ini harus selesai. Jadi kami memprogramkannya secara berjalan aja, perlahan-lahan, bagaimana kita menghadapi anak seperti itu dan bagaimana trik-triknya dalam menghadapinya, mungkin itu Bu. Jadi kami nggak bisa hari ini harus selesai, cuma mungkin keputusannya cuma ini aja, bahwa hari ini anak ini aku terima di sekolah ini, gitu mungkin itu ya. Ini mungkin buat masalah yang memerlukan waktu ya Bu ya, memerlukan waktu, untuk berapa bulan atau berapa tahun ke depan. Tapi mungkin Ibu pernah menyelesaikan masalah dalam 1 minggu itu harus beres. Minggu itu juga pernah nggak Bu itu seperti itu? Pernah. Sebenarnya kalau kita mau belajar perlahan-lahan, nah kasus anak itu akan terlihat perkembangannya walaupun sedikit ya. Itu adalah merupakan kebanggaan bagi guru-guru kami bahwa anak itu sekarang udah bisa bilang alim, bisa baca, udah bisa seperti itu juga. Itu adalah merupakan kebanggaan buat guru-guru kami yang mengajar menghadapi anak ya. Hebat, luar biasa sekali ya Bu. Pokoknya dalam setiap masalah ya Bu, kalau bisa mungkinnya begitu harus diselesaikan secepatnya ya. Dengan cara kami berunding, tidak lepas kami kalau akan menentukan sesuatu, pasti kami berunding dengan guru-guru, dengan orang tua, murid dan anak. Makasih Bu. Adakah nih Bu seorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yaitu jadi kami tidak lepas dari teman-teman, kolaborasi dengan guru, dengan orang tua yang itu, dengan komite itu.
itu ya. Ya, jadi semua keputusan kami setelah keputusan bersama, nggak pernah aku memutuskan sendiri, enggak, pasti berunding dulu dengan teman-temannya Ibu. Ya pasti keputusannya itu tetap berpihak pada Iya, murid ya Bu. iya, Karena pasti ya, menyenangkan. Ya, Menyenangkan. ya hebat luar biasa. Budi, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dari awal pembicaraan sampai sekarang Bu, pembelajaran apa ya Bu nih yang didapat dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi pengalaman saya dalam memutuskan dilema etika itu sih, keinginan saya kalau bisa orang tua itu bekerja sama dengan kami, terbuka dengan kami apa adanya anak-anak mereka, sehingga kami dapat menghadapinya atau mengambil keputusan yang terbaik buat mereka. Ya, keinginan orang tua. Ya, keinginan orang tua harus pihak sekolah jadi mengetahui ya Bu. Mengetahui harus gimana kita menghadapi anak yang seperti ini. Dan memang kalau yang normal juga ada memang harus dihadapi kan ya. Iya. Itu apalagi yang ada kelainannya itu mungkin hebat sekali Bu. Luar biasa Bu, dari pertama kita berbincang-bincang ya Bu, luar biasa Ibu, berarti dalam setiap mengambil keputusan yang saya ambil dari Ibu itu harus secepatnya diselesaikan ya Bu. Kemudian semakin kita banyak menghadapi masalah ya, mungkin kita akan terampil dalam memecahkan masalah tersebut ya. Mungkin itu pembelajaran yang dapat saya ambil dari terima kasih Ibu atas waktunya ya, maaf mengganggu. Selamat sukses ya, terus berjuang. Ini sangat bermanfaat dan mungkin bersama teman-teman juga sangat bermanfaat sekali tadi berbincang-bincang sama Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak apa kabar? Baik, Bu Devi bagaimana kabarnya? Silakan Bu Devi ya. Bagaimana apa Bu Devi? Bapak maaf mengganggu nih. Ya. Kebetulan saya dari CGP Angkatan 7 diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Pak. Oh boleh. Iya. Kebetulan modul yang sedang dipelajari itu mengenai pengambilan keputusan Pak. Nah, tentunya mungkin sebagai pemimpin ya, Bapak sebagai kepala sekolah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, baik itu sama murid, sama guru-guru ataupun komite, bahkan sama orang tua. Nah, saya mau pengen tahu ya bagaimana sih Bapak cara mengambil keputusan dari berbagai segi dan berbagai masalah yang timbul. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Oh baik, perkenalkan saya Yayan Mulyana. Kebetulan dalam ini saya menjabat kepala sekolah SDN 2 Banjarangsana. Cukup mungkin ya? Iya, terima kasih Pak. Bapak sudah lama mengepalai di sini? Alhamdulillah kurang lebih lama sekali ya. Lama sekali, kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Oh, nah awalnya Bapak di SD mana Pak? Kebetulan dulu saya di SD 1 Buah Mekar. Iya, kebetulan masih dalam satu kecamatan. Oh iya, cukup jauh ya Pak dari Buah ke sini. Buah Mekar 1 itu saya di kaki bukit Gunung Cakrabuana. Oh iya. Kalau ini Banjarangsana 2 kaki bukit Gunung Sawah. Jadi sama-sama bukit ya. Kalau bisa dikatakan saya itu menjahatori. Iya. Turun naik gunung gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak perkenalannya. Iya, luar biasa sekali. Bukannya udah kenal gitu ya. Iya. Bapak boleh ke pertanyaan nomor pertama ya Pak? Siap. Bisa, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ya, yakin bisa ya Pak. Nah Bapak selama ini ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Rujukan moral dan dilema etika ya Bu? Iya. Baik, kalau boleh saya akan memberikan satu kasus dulu terlebih dahulu ya Bu. Ketika gini Bu ya,
ketika saya pertama diangkat di sekolah saya SDN 2 Banjaraksara ini, saya menemukan suatu masalah, di antaranya adalah jumlah murid yang sedikit. Jumlah murid ya. Murid di sini kurang lebih sekitar 65 siswa. Sedikit ya. Sangat sedikit. Nah, itu berimbasnya kepada finansial sekolah, Bu, pendapatan sekolah. Karena sekolah ini hanya satu-satunya pendapatan berdasarkan dari BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, jadi kalau bisa dihitung oleh saya, 65 dikali 900 per siswa. Jadi total per tahun itu kami hanya mendapatkan sekitar 58.500.000. Dan kalau bisa dibagi per bulan hanya mendapatkan 4,5 juta. Itu mungkin kalau menurut saya sangat-sangat kurang gitu. Karena dalam artian seperti ini, ketika suatu pengeluaran ternyata sama dengan pengeluaran atau yang dikeluarkan oleh SD yang jumlah muridnya lebih banyak, misalkan 100 dan 150, itu sama. Otomatis disinilah tantangan saya mungkin sebagai kepala sekolah. Jadi harus bisa memanage, mengefisiensikan keuangan agar mungkin tidak terjadi kekacauan di sekolah saya ini saat ini. Nah, dalam hal ini sering juga ada suatu mungkin dilema etika ketika saya mengambil keputusan untuk memberikan upah honorer, di mana di SD Banjar 2 ini memiliki 3 honorer. Nah, di sisi lain untuk upah honorer tersebut saya ingin memberikan kemaslahatan atau kepuasan buat honorer tersebut untuk memberikan mungkin upah yang tinggi. Namun apa daya, ternyata keuangan sekolah sangat-sangat tidak mencukupi. Jadi mau tidak mau kami hanya ingin memberikan atau bisa memberikan ala kadarnya saja. Nah, ini adalah menjadi suatu dilema bagi saya, itu rasa kasih antara rasa kasihan kepada siswa tersebut karena mungkin hanya bisa memberikan honor yang apa adanya, dengan rasa keadilan terhadap saya juga selain memberikan biaya honorer, ada berbagai banyak lagi yang harus saya cukupi, di antaranya seperti itu buat ATK lah, sarana dan prasarana dan sebagainya, sehingga semua harus terpenuhi secara adil. Jadi mungkin itu yang saya pahami tentang dilema pada kasus ini, yaitu tentang rasa kasihan dan keadilan. Nah, setelah itu mengenai kasus ini sering juga setelah saya kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan rekan Dewan Guru, dan juga tentang Dewan Komite, ada beberapa yang memberikan masukan kepada saya bahwa tolong kalau bisa seandainya bagaimana kalau kita melakukan pungutan kepada orang tua untuk menambah upah honorer tersebut. Nah, kemudian saya telah terlebih dahulu apakah bisa diambil keputusan ini secara iya atau tidak. Nah, setelah saya telah, ternyata keputusan ini lebih kepada pujukan moral, di mana di sisi lain mungkin itu sangat baik, namun di sisi lainnya juga berakibat buruk bagi pihak sekolah, di mana diantaranya apabila mungkin honor dapat pertama, cuma di sisi lain sekolah ketika masalah ini dapat diketahui oleh pihak ketiga, dalam tanda kutip itu akan menyebabkan bumerang kepada sekolah ini, karena sekolah tidak bisa memungut biaya 1 sen pun, itu sudah menjadi peraturan. Jadi mungkin ini yang dikatakan pujukan moral. Kesimpulannya mungkin kalau dilema etika adalah benturan antara kebenaran dengan kebenaran. Kalau pujukan moral, benturan antara kebenaran dengan kesalahan. Luar biasa sekali ya Pak. Dari kasus yang tadi saya dengar, kasus jumlah siswa ya dan pengaruhnya terhadap BOS ya, hampir kurang ya Pak, kurang untuk memenuhi kebutuhan honor di sini ya, yang 3 orang honor di sini ya. Luar biasa, itu sangat dilema sekali ya. Iya, karena saya juga memahami
uang segitu zaman sekarang mana cukup gitu. Iya, betul sekali Pak. Apalagi ada yang punya keluarga dan Iya, sebagainya. Coba bayangkan dulu Iya, ya. iya, betul sekali Pak. Ya, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Oh, Pak. boleh. Oke. Nah selama ini Pak nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Nah, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama tetap ya, berdasarkan soal tersebut kita itu ambil dari unsur nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui bersama ya, tidak lepas dari nilai kebajikan. Yang kedua mungkin kita juga sering menggunakan prosedur atau prinsip-prinsip yang sudah kita pahami terlebih dahulu gitu. Jadi antaranya mungkin ketika mengambil keputusan, saya itu selalu berbasis kepada tujuan akhir. Tujuan akhir itu akan menjadi seperti apa dalam menangani kasus tersebut. Nah yang kedua setelah itu kita juga sering menganalisis sampai di mana peraturan yang sudah terganggu atau dalam artian yang sesuai atau tidak terhadap peraturan. Nah mungkin yang ketiga adalah rasa kepedulian ketika contoh tadi kasus yang pertama ya tentang honorer. Nah kita itu melihat terlebih dahulu rasa kepedulian kita itu sampai di mana gitu. Jadi cakupannya mungkin yang pertama tadi saya jelaskan kemarin, intinya adalah yang pertama mungkin tujuan akhir, kemudian peraturan kita juga harus melihat, dan terakhir ada rasa kepedulian. Ya. Prosedur, tujuan, peraturan, kemudian rasa peduli ya Pak. Cara menjalankan pengambilan keputusan sekolah. Oke, saya lanjut ke nomor 3 ya Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ya Bu? Ya, langkah-langkah ya. Langkah-langkah mungkin ketika kita mengalami suatu kasus dalam mengambil keputusan, yang pertama dikenali terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut kasus. Setelah kita mengenali identifikasi permasalahan tersebut, baru kita mengelola kasus tersebut bagaimana dan caranya bagaimana agar penyelesaian itu dapat diakhiri dengan baikan gitu. Dan kemudian kita juga harus bisa menyesuaikan dengan sosial atau yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah yang keempat kita juga harus bisa mengontrol rekan-rekan atau sosial yang ada dalam kasus tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan pada akhirnya tidak menjadi efek bumerang bagi kita. Dan yang terakhir mungkin ketika kita akan mengambil suatu keputusan, kita itu harus mengedepankan mindfulness, yaitu berpikir secara tenang, tidak gurung-gusuk, dan akhirnya ketika kita akan memberikan suatu kebijakan, keputusan, kita itu menghasilkan keputusan yang bijaksana, arif, dan sesuai tepat sasaran. Ya, betul sekali Pak, luar biasa ya Pak, mindfulness gitu ya Pak. Mindfulness ya, tenang. Jadi kita itu tidak ego sendiri ya Pak dalam pengambilan keputusannya. Selalu bersur gitu ya, Iya. pasti ya. Luar biasa sekali Pak. Nah selanjutnya Pak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Ketika kita itu mengambil keputusan itu akan lebih efektif, jadi kan sudah saya sering lakukan yaitu berdiskusi, berdiskusi yaitu atau lebih tepatnya berkolaborasi lah gitu. Ya dengan baik itu dewan guru, rekan sama kepala sekolah, komite maupun atasan kita. Kolaborasi, kemudian diskusi baik dengan guru-guru, Betul. komite juga ya Pak tentunya, orang tua diajak diskusi, termasuk orang tua, warga sekolah tentunya ya. Ya oke, luar biasa. Nah hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan sangat besar gitu ya Bu, karena setiap keputusan itu menyinggung suatu hati seseorang gitu. Dalam keputusan terkadang kita itu ada yang menerima dan yang tidak menerima gitu. Kalau yang menerima oke fine gitu ya Bu. Tetapi ketika orang yang tidak menerima itu terkadang akan terus kepada kita itu, kalau bahasa Sunda meneteli gitu. Pasti akan neteli gitu kan ya. Nah kita itu ketika setelah mengambil keputusan yang seperti itu, yang ada orang yang tidak
menyenangkan kepada kita, kita itu harus bisa merubah kembali paradigma hasil keputusan itu untuk menjelaskan kepada yang tidak setuju itu bagaimana agar beliau itu tidak tetap tidak setuju, kita harus menyetujuinya seperti itulah gitu Iya, ya. betul sekali ya Pak. Nah, jadi keputusan yang kita ambil itu pasti ada sisi positifnya, Iya. ada sisi negatifnya, dan bagaimana caranya supaya kita mengurangi yang negatifnya itu ya Pak ya. Negatifnya itu ya. Iya. Betul sekali. Jadi kita kalau bisa dikatakan mah ya kita lindungi lagi, kita jahit lagi Iya, gitu, betul. seperti itulah gitu. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih, Iya. apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah itu, bentuk atau prosedur seperti apa nih Pak? Kalau untuk jadwal sih saya rasa tergantung dari kasus itu sendiri gitu ya Bu, karena setiap kasus itu berbeda-beda porsi. Ada porsi ringan, porsi sedang, porsi besar. Ya tergantung kita memilih porsinya gitu ya. Kalau porsi ringan ya mungkin 1 hari juga beres, nggak perlu dibesokkan mungkin ya. Kalau porsi sedang mungkin bisa berhari-hari, kita lihat dulu situasinya. Kemudian kalau porsi besar itu mungkin bisa mengakibatkan berbulan-bulan karena prosesnya gitu. Ya seperti itu, tergantung dari porsi kasus Porsi tersebut. kasus tersebut. Mudah-mudahan hari itu juga bisa cepat Betul, terselesaikan ya Pak. lebih cepat lebih Ya, baik. lebih cepat lebih baik. Iya, Oke, agar hebat tidak menjadi sekali. merembet kepada masalah yang Iya, lain. betul sekali. Oke. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pertama mungkin pemikiran kita terlebih dahulu, ya tadi dibilang tentang mindfulness kita ya, ketika mengambil keputusan itu harus tenang, adil dan bijaksana, tidak lebih membesarkan egoisme gitu kan sebagai kepala sekolah. Dan yang kedua, setelah itu kita harus tetap meminta saran terhadap baik rekan maupun dewan guru, bahkan komite sampai atasan. Itu semua kalau dikatakan berkolaborasi lah seperti itu. Kolaborasi dengan komite untuk menanyakan saran Ya. bagaimana Dan keputusan yang kita yang ambil. terakhir, seandainya semua sudah dilaksanakan, kita akan mengambil keputusan, kita melakukan sholat istikharah gitu Bu. Itu sholat. lebih baik. Jadi Hebat, kita luar itu biasa ada sekali, Pak. ada sebuah tuntunan Iya. secara religi ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan atas dasar mungkin kita karena Allah, jadi insya Allah setiap keputusan yang kita lakukan itu akan menjadi berkah bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Amin, amin. Luar biasa sekali Pak. Kita meminta kepada Allah tentunya dikembalikan lagi ya Betul. kepada Sang Pencipta Iya. bagaimana Iya. keputusan yang kita ambil itu benar atau salah seperti Tepat itu. sekali. Ya, tepat sekali Pak. Nah Pak, nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari pembelajaran apa sih yang Bapak petik dan pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah banyak sekali ya yang kita pelajari dan kita ambil hikmahnya ya. Jadi ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak semudah yang dibayangkan. Dulu ketika jadi guru, oh enak ya, jadi kepala sekolah itu dihargai, disegani oleh orang gitu ya. Ternyata setelah mengalami bukan enaknya doang gitu kan. Ternyata masih banyak tantangan-tantangan, di antaranya kan ketika kita mengambil keputusan itu pasti yang tadi sudah dibicarakan bersama Ibu ya, ada pihak yang suka, ada pihak yang senang. Nah kita dituntut sisi lain kita harus memenuhi kepuasan semua pihak gitu kan. Namun dalam artian ternyata memenuhi kepuasan semua pihak itu tidak akan mungkin. Pasti ada sebelah pihak yang tidak puas. Tapi selagi kita di dalam jalur yang kebenaran gitu, sesuai dengan prosedur dan sebagainya, sehingga dalam mengambil keputusan kita tidak menjadi rintangan bagi kita. Seandainya emang ada yang kurang puas dengan keputusan kita, ya kita serahkan saja gitu. Karena seorang pemimpin bukan alat pemuas kebutuhan. Betul gitu. sekali Pak. Alat pemuas gitu ya Bu ya. Karena
manusia tidak ada yang sempurna, pasti banyak kesalahan. Salah. Intinya kita sudah berbuat, mengambil keputusan sesuai prosedur, kita kembalikan lagi kepada Tuhan, segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Sangat apa ya, menjadi pembelajaran buat saya dari percakapan pertama sampai yang terakhir. Mungkin sebuah apa ya, bagaimana sih caranya mengambil keputusan yang baik, itu sangat belajar saya ya Pak. Bagaimana caranya Bapak menyelesaikan masalah dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Luar biasa, ternyata menjadi kepala pimpinan itu ya Pak tidak semudah Luar yang biasa. dibayangkan. Betul. Tidak semudah yang tidak tanggung jawabnya begitu berat sekali. Tapi Bapak luar biasa sudah menyampaikan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan yang bijaksana, kemudian bisa memuaskan semua pihak ya seperti itu, dan menyelesaikan masalahnya dengan tenang seperti tadi yang Bapak sampaikan secara mindfulness ya Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Bapak terima kasih sekali ya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sangat apa ya, saya belajar sekali dari Bapak bagaimana itu menyelesaikan. Mudah-mudahan dengan hal ini Bu Devi juga mendapatkan hikmahnya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.